prinsip saya tetap dari dulu bahwa kenapa saya memilih untuk menjadi santri saat muda dan hingga kini sampai mati saya selamanya santri, karena santri itu tidurnya saja ditakuti oleh setan dan ketika bangun dia akan membangun bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mendengar jawaban sholawat dan salam dari santri Lirboyo yang jumlahnya ribuan ini. Menumbuhkan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Indonesia baik-baik saja. Jenengan kalau keluar dari Lirboyo sekarang itu di media sosial, di jalanan, di mana-mana dipenuhi kegaduhan-kegaduhan yang menyebabkan hati kita kotor, pikiran kita tidak jernih, kemudian kita pesimis, bahkan cenderung putus asa melihat masa depan Islam, masa depan Indonesia dan masa depan manusia. Tapi begitu saya masuk ke sini melihat para santri dengan keagungan akhlaknya, dengan ketinggian ilmunya, dan dengan sholawat dan salamnya tadi, betul-betul saya meyakini bahwa masa depan Islam, Indonesia dan kemanusiaan baik-baik saja. Saya mau mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada Pondok Pesantren Lirboyo atas dibukakannya pintu untuk kami bersama rombongan silaturahmi ke sini. Dan tampaknya ini salah satu dari sedikit perjalanan dakwah saya yang tidak tersesat. Serius. Saya itu baru semalam di Banjarmasin itu diminta dakwah di mall ya Romo Yai. Jadi di mall 5 lantai saya itu diminta berdakwah dan didengarkan oleh ribuan orang. Ya yang mendengarkan sih gak tersesat karena akhirnya mendengarkan ilmu. Cuma sayanya kan merasa tersesat, dakwah kok sampai ke mall-mall itu loh. Cuma saya memegang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa masjid itu bukan hanya yang berbentuk bangunan, tapi dimanapun tempat kecuali kamar mandi dan kuburan yang digunakan untuk bersujud, yang digunakan untuk beribadah, yang digunakan untuk menebarkan kebaikan, yang digunakan untuk memberikan kebahagiaan, maka itu adalah masjid. Maka mungkin kita tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk membangun bangunan masjid, tapi kita memiliki potensi yang besar untuk memasjidkan setiap tempat yang ada di sekitar kita. Santri di Indonesia jumlahnya hanya 1,4% dari 64% anak muda di Indonesia. Indonesia sampai 2045 nanti
akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana jumlah anak mudanya itu paling banyak di antara jumlah orang tuanya atau anak kecilnya. Namun dari 64% jumlah jumlah anak muda di Indonesia ini, jumlah santrinya hanya 1,4%. Karena itu ini adalah amanat yang paling besar dari Allah dan Rasulnya kepada para santri di Indonesia, untuk memastikan Indonesia dengan anak mudanya itu mendapatkan bonus demografi, bukan bencana demografi di tahun 2045 nanti. Dengan santri memasjidkan setiap tempat di mana santri itu berdiri, di mana santri itu duduk, bahkan di mana santri itu tidur, ia harus dipastikan menjadi seperti masjid, di mana orang bertambah ilmunya, bertambah imannya, bertambah takwanya, bertambah amalnya, dan bertambah rasa kebangsaan dan kemanusiaannya. Jadi yang 1,4% ini yang harus memastikan mewarnai yang 64%. Itulah tugas Anda semua, kalian semua nanti begitu lulus dari Lirboyo. Insya Allah lulus lah ya. Dari aminnya rasanya tidak yakin lulus kayaknya. Tapi insya Allah santri itu tantangannya nanti adalah kemudian bagaimana mewarnai anak muda Indonesia. Dan karenanya tanggung jawab itu harus mau tidak mau diemban oleh kalian semua yang sekarang sedang berada di Lirboyo ini. Itu tanggung jawab yang sudah harus ada di kepala dan hati kalian, untuk kemudian membulatkan tekad nanti diimplementasikan ketika kalian keluar. Akan berdampak apa saya bagi Indonesia. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya kepada santri akan bisa memperbaiki keadaan di luar sana. Kenapa? Karena suatu hari Nabi ketika mau masuk ke masjid, melihat setan yang tidak bisa masuk ke masjid untuk mengganggu seorang yang sedang sholat lantaran ada orang yang sedang tidur. Kata Nabi, bagaimana mungkin setan mau ganggu orang yang sedang sholat tapi gak bisa masuk karena dihalangi orang yang sedang tidur? Iya, karena kata setannya, orang yang sedang tidur ini adalah santri, orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka prinsip saya tetap dari dulu, bahwa kenapa saya memilih untuk menjadi santri saat muda dan hingga kini sampai mati saya selamanya santri, karena santri itu tidurnya saja ditakuti oleh setan, dan ketika bangun dia akan membangun bangsa ini. Santri tidur saja setan takut. Dengan syarat nyantrinya dengan sungguh-sungguh dan sampai lulus. Tapi kalau nyantrinya tidak sungguh-sungguh dan tidak sampai lulus, ketika tidur setan takut, tapi ketika bangun dia yang jadi setan nanti. Karena bahayanya santri kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak sampai lulus, ilmunya nanggung, imannya nanggung, akhirnya trauma kepada kesantriannya. Akhirnya justru ketika di luar mengkodok kemaksiatan yang belum pernah dilakukan di pesantren. Orang biasanya mengkodok sholat, ini malah mengkodok kemaksiatan. Saya sering tuh ketemu santri di Jakarta yang ketika ditanya, kamu kan santri tapi kok nakal? Iya Bib, saya kodok kesantrian saya Bib. Mbok ya kodok puasa, kodok sholat, ini kodok kenakalan. Jadi syaratnya kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena
Ya tanggung jawab besar itu ada di depan mata untuk menyambut kita ketika kita keluar dari sini. Karena tidak ada identitas yang lebih mulia dari santri. Karena itu nikmatilah masa-masa ketika kalian semua, jenengan semua ini menjadi santri. Nikmatilah, karena saya bersaksi bahwa tidak ada hidup saya yang lebih indah kecuali ketika saya menjadi santri.